Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demit Raung yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Kali ini saya akan menceritakan misteri Gunung Raung dan legenda Kerajaan Macan Putih. Gunung Raung merupakan salah satu gunung di Pulau Jawa yang paling sering dicari oleh para pecinta alam. Selain menawarkan pemandangan yang sangat indah, Gunung Raung juga dikenal dengan sejumlah kisah misterinya. Keangkeran Gunung Raung tampak dari nama-nama pos pendakian yang menyimpan berbagai kisah misteri dan memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Seperti Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Mayit, dan Pondok Angin. Menurut masyarakat sekitar, pos pendakian Pondok Sumur memiliki sebuah sumur yang biasa digunakan seorang pertapa sakti asal Gresik. Sumur dan petapa itu dipercaya masih ada hingga kini, namun tidak dapat dilihat oleh mata. Para pendaki yang kerap berkemah di kawasan ini mengaku kerap mendengar suara derap kaki kuda yang melintas di belakang tenda. Tapi saat dilihat ke belakang tidak ada apa-apa. Sedangkan Pondok Demit dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat jual beli para lelembut atau pasar setan. Pada hari-hari tertentu di kawasan ini suka terdengar keramaian seperti dalam pasar dengan alunan musik. Lokasi pasar setan terletak di sebelah timur jalur atau lembah dangkal yang hanya dipenuhi ilalang, setinggi perut dari pohon perdu. Bagi orang-orang tertentu, lokasi ini kerap dijadikan tempat pesugihan. Pos selanjutnya adalah Pondok Mayit. Sejarah pos ini sangat menyeramkan. Konon katanya di kawasan ini pernah ditemukan sesosok mayat menggantung di pohon. Mayat itu adalah seorang bangsawan Belanda yang dibunuh para pejuang. Sementara pos Pondok Angin yang berada di puncak bukit merupakan proses yang sangat dinanti para pendaki. Dari posisi ini para pendaki bisa melihat pemandangan alam pegunungan dan gemerlap kota Bondowoso dan Situbondo yang sangat indah. Saat cuaca sedang mendung, dari pos ini juga bisa terlihat sambaran kilat di kota. Pemandangan yang sangat indah ini cocok bagi mereka yang mencintai seni fotografi. Di balik keindahan itu, angin yang bertiup di wilayah ini sangat kencang hingga suaranya terdengar meraung-raung. Saking kencangnya angin, para pendaki bisa terpental hingga ke dasar jurang yang terjal. Misteri yang menyelimuti pos Pondok Angin adalah gerak kaki suara kuda dari kereta kencana yang kerap di kawasan ini. Konon Pondok Angin ini merupakan pintu gerbang masuk ke kerajaan gaib itu. Misteri yang tidak kalah menyeramkan berada di barat kaldera Gunung Raung, yang merupakan perbukitan terjal. Di kawasan ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai Kerajaan Macan Putih, yang merupakan singgasana Pangeran Tugululu. Kerajaan Macan Putih berdiri saat gunung ini meletus tahun 1638. Pusatnya terletak di puncak Gunung Raung. Kerajaan itu dipimpin oleh Pangeran Tawangulun yang merupakan salah satu anak raja di Kerajaan Majapahit. Masyarakat sekitar percaya Kerajaan Macan Putih masih ada hingga kini. Bahkan kerajaan ini melangsungkan upacara pernikahan. Saat upacara dilangsungkan, hewan milik warga banyak yang mati mendadak. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hewan-hewan itu bukan mati tanpa sebab, tetapi dijadikan upeti bagi para penguasa Kerajaan Macan Putih yang hilang tanpa jejak ke alam gaib. Masyarakat juga percaya bahwa Kerajaan Macan Putih sesekali tampak, terutama di malam Jumat Kliwon, ke alam nyata untuk beberapa maksud dan tujuan tertentu. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat disebutkan Pangeran Tawanglulun merupakan salah satu suami dari Nyai Roro Kidul. Setiap malam Jumat saat Kerajaan Macan Putih menampakkan dirinya ke alam nyata, Nyi Roro Kidul mengunjungi suaminya. Demikian misteri Gunung Raung dan legenda Kerajaan Macan Putih.
Jika yang saya jelaskan tadi pendakian melalui jalur Bondowoso, hal mistis lainnya terjadi di jalur pendakian Banyuwangi. Salah satunya yang diungkapkan Yoga Pratama, warga dusun Mangaran, desa Sumber Arum, kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Cerita bermula saat dia diajak petugas PVMBG Bandung untuk memasang alat di Gunung Raung. Pendakian gunung dilakukan melalui jalur pendakian Kecamatan Kalibaru. Berangkat dari pos PGA Raung, dari petugas ada 5 orang. Kalau saya berdua bersama teman-teman saya, kata Yoga. Saya mulai naik itu sekitar pukul 4, sampai atas itu sekitar jam 14. Imbuhnya, ia melanjutkan perjalanan menuju lokasi sangat melelahkan. Sebab kondisi yang terjal dan tertutup rimbunan pohon, juga terdapat jurang pada 2 sisi sepanjang perjalanan menjadi tantangan berat. Kalau ke sana badan harus fit, bawa perlengkapan karena di sisi kanan kiri masih banyak pohon sekalian buat jalan, jelasnya. Dijelaskannya ada salah seorang petugas PVMBG sempat mengalami sakit, tapi yang bersangkutan tetap memaksa naik ke atas. Sakit demam kayaknya. Mau pulang tapi sudah sampai di tengah. Akhirnya dipaksa sampai atas juga. Pas turun sampai bawah langsung terkapar sambungnya. Usai memasang alat yang dimaksud, rombongan memutuskan beristirahat sejenak di bawah pohon. Saat itu matahari telah terbenam. Hal yang tak diduga sebelumnya pun terjadi. Sosok mistis menyapanya. Tiba-tiba ada yang bilang, "Nyare kaju," bahasa Madura, atau mencari kayu. Saya kaget. Kok ada orang malam-malam cari kayu di tempat ini? Tapi saya diam. Kalau saya bilang bisa lari semua, katanya. Ia menjelaskan bahwa sosok yang dilihatnya adalah seorang wanita tua memakai kerudung, berpakaian ala orang desa. Sosoknya itu tua, tapi naik ke atas pohon mencari kayu, katanya. Sebenarnya saya merinding, tapi saya diam saja. Biarkan dia menyapa, kisahnya. Seolah-olah sosok itu terus mengikutinya. Akan tetapi saat ia melihat sekeliling, perempuan tua itu tidak ada. Pria yang sehari-hari bekerja di kebun ini mengaku sudah 3 kali mendaki Gunung Raung, tapi baru kali ini bertemu sosok halus itu. Pertama itu saya pas masih SMA, terakhir ya kemarin itu. Dulu tidak pernah ketemu seperti itu. Paling si Mbah Macan Tutul itu saya temui, ungkapnya. Setelah turun gunung barulah Yoga berani bercerita tentang sosok astral yang ditemuinya tadi. Saya bilang saat di atas bertemu sosok perempuan tua. Mereka terkejut, ujarnya. Lalu dia juga bercerita mengenai pengalaman lain bertemu makhluk halus. Bahkan dia sering bertemu di tempat lain di lereng Raung. Percaya nggak percaya kalau di sini makhluk halus seperti itu banyak. Kita kan nggak tahu namanya hutan belantara seperti ini. Asal kita nggak ganggu mereka, tutupnya. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya sebatas menjadi hiburan untuk teman-teman semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan, serta like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.